Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, pengajaran hikmat yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Hikmat ini mengajarkan bahwa yang diharapkan dari seseorang dalam hubungan hidupnya kepada Allah dan juga terhadap sesama di sekitarnya adalah sikap kesetiaan. Seorang yang setia kepada Allah menjadi umat yang berkenan bagi Allah, dan yang setia kepada sesamanya menjadi saudara atau sahabat yang berkenan bagi sesamanya. Tetapi seorang pembohong atau pengkhianat, siapakah yang berkenan kepadanya? Siapakah yang suka dikhianati? Tentulah tidak ada. Allah menginginkan agar kita bersikap setia kepada Allah. Setia mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30. Kita harus setia beriman, berpengharapan, beribadah kepada Allah, dan juga setia melakukan perintahnya dalam hidup kita sehari-hari. Hidup di dalam perilaku kebenaran dan kejujuran. Firman Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita harus berlaku setia di dalam tugas pelayanan atau pekerjaan kita. Dengan pekerjaan atau pelayanan itu, kita juga memuliakan Allah. Kita mempedomani firman yang mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Terhadap sesama di sekitar kita pun, kita harus berlaku sebagai sahabat yang setia. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yehezkiel bernubuat menyampaikan firman Allah kepada bangsa Yehuda yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan yang memotivasi umatnya jangan berputus asa dalam menjalani penderitaan, agar berpengharapan akan kasih Tuhan, sebab Allah akan membebaskan dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi selain motivasi pengharapan, Yehezkiel juga menyampaikan firman yang dengan keras menegur sikap ketidaksetiaan bangsa Yehuda terhadap Allah. Allah begitu setia mengasihi mereka dan memberkati mereka, tetapi mereka membalasnya dengan ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Dalam pasal 16 ini, bangsa Israel itu digambarkan Allah sebagai anak perempuan yang lahir lalu dibuang oleh ayah ibunya. Allah memungut anak itu dan membesarkannya, memberkatinya sehingga menjadi dewasa dan tampil bagaikan ratu yang mempesona umat manusia. Tetapi Israel yang bak ratu mempesona itu menyombongkan dan menghamburkan kemasyurannya dengan melakukan persundalan dengan banyak orang. Persundalan yang dimaksud adalah kecintaan Israel menyembah dewa-dewi dan berbagai berhala yang dipuja bangsa-bangsa kafir.
Mereka menyembah Baal, Milkom, Moloch, Asyera, Esitoret untuk meminta berkat dan perlindungan. Mereka bahkan mempersembahkan putra-putri mereka sebagai korban bakaran bagi dewa tersebut. Dalam kitab Hakim-Hakim dan juga kitab 1-2 Raja-Raja dijelaskan bahwa bangsa Israel telah memenuhi tanah Israel dengan patung dan mesbah dewa-dewi berbagai berhala. Penyembahan berhala yang mereka tekuni berabad-abad lamanya membangkitkan murka Allah, dan Allah menghukum umatnya itu dengan menyerahkan mereka sebagai tawanan perang bagi musuh mereka. Israel Utara atau Samaria telah dihancurkan dan ditawan oleh kerajaan Asyur. Kemudian Israel Selatan atau Yerusalem dihancurkan dan ditawan oleh kerajaan Babel. Dan tidak ada satupun dari dewa atau dewi yang mereka puja itu yang menolong atau menyelamatkan mereka. Kuasa dewa atau dewi itu adalah kesia-siaan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa dosa masa lalu itu disebutkan lagi kepada umat yang terbuang itu? Hal itu perlu agar mereka menginsafi kesesatan mereka, agar mereka bertobat, berbalik membangun kecintaan dan kesetiaan beriman, berpengharapan, dan menaati perintah Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis adalah musuh kita, yang tidak kenal lelah bermaksud hendak menyesatkan kita, agar kita berlaku tidak setia kepada Allah, lalu berbakti kepada iblis atau kepada kuasa roh-roh dunia yang menjanjikan kenikmatan dan kemegahan dunia. Jika hati kita syarat dengan keserakahan akan materi dan kenikmatan duniawi, maka dengan mudah kita takluk berbakti kepada iblis dan roh-roh dunia itu. Allah menginginkan kita setia beriman dan menaati Allah, dan Allah membenci penyembahan berhala. Allah berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Jika kita mengabaikan firman Tuhan dan menuruti keinginan iblis untuk menyembah berhala, kita menempatkan diri kita menjadi seteru Allah dan akan menanggung murka Allah. Kita telah ditebus oleh Yesus dari keberdosaan kita, sehingga kita telah diterima menjadi anak yang mewarisi janji-janji Allah. Sebagai anak bagi Allah, kita harus setia kepada Allah, dan kita harus melawan tipu daya iblis. Bagaimana kita dapat melawan dan mengalahkan iblis itu? Rasul Petrus mengatakan, "Lawanlah dia, iblis itu, dengan iman yang teguh." Surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Rasul Yakobus mengatakan, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Yakobus 4 ayat yang ke-7. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan
yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!